Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang indah ini kita akan membawakan tema, yakni dununge rasa. Dununge rasa. Dununge rasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dunung itu sama dengan tajalli. Dunung itu sama dengan wusul. Dunung itu sama dengan mi'raj. Dunung itu sama juga dengan sampai. Dunung itu sama dengan mijil dan sebagainya. Yakni ketika hamba sudah bertemu dengan Tuhannya. Itulah yang dimaksud dunung, tajalli, mijil, wusul, mi'raj dan sebagainya. Jadi untuk dunungake rasa atau untuk mentajalikan rasa, ya harus dihancur leburkan dulu dununge atau tajalinya manusianya. Sebelum ngeposke rasa, sebelum meletakkan rasa yang ada di dalam ketajalian, ya tajalinya dahulu harus dibenarkan. Kebanyakan kita umat manusia selama ini di dalam pencarian atau mencari Tuhan, menggapai ilmu-ilmu hakikat dan ma'rifat, sehingga manusianya merasa bertambah dan bertambah ilmu ma'rifatnya. Sehingga manusia merasa bertambah dan bertambah pemahamannya. Sehingga manusia ya tambah jauh dari Tuhannya. Bila manusianya merasa sudah lebih tambah ilmu ma'rifatnya, ketika manusianya merasa lebih paham ilmu tentang hakikat ma'rifat, ia tambah jauh dari paham, dari sampai itu sendiri. Karena manusia masih menjadi Tuhan yang ma'rifat. Manusia masih menjadi Tuhan yang merasa paham atas kajian-kajian hakikat ma'rifat ini. Maka dari itu, manusia termasuk saya juga selama ini terdinding dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Terdinding, tidak bisa menembus Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apa-apa dan Allah tidak serupa dengan siapa-siapa. Bila Allah tidak serupa dengan apa-apa dan bila Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, lalu apa-apa, lalu siapa-siapa, saya, anda ini siapa? Bila Allah tidak menyerupai atau Allah tidak meliputi apa-apa yang diciptakannya, bila Allah tidak meliputi siapa-siapa yang diperankannya, lalu siapa ini? Nah, kebanyakan manusia terbelenggu atau tak bisa menembus Allah, laisa kamitslihi syai'un.
Kenapa? Karena manusianya masih merasa lebih yang paling wujud, lebih yang paling hidup di dalam hatinya. Jadi manusia takkan pernah bisa menembus Allah laisa kamitslihi syai'un. Selama manusia tidak bisa menembus Allah laisa kamitslihi syai'un, selamanya manusia takkan pernah jumpa dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana sih caranya ndunungake rasa, mentajalikan rasa, mewusulkan rasa, mencapaikan rasa, memijilkan rasa? Yang manusianya harus man arafa nafsahu. Manusianya ya harus tahu diri dulu dong. Manusia kita ini selama ini makhluk atau sang kholik. Selama ini memang kita tidak bisa membedakan makhluk dan kholik. Termasuk saya selama ini tidak bisa membedakan antara makhluk dan kholik. Apa bukti manusia selama ini tidak bisa membedakan antara makhluk dan kholik? Selama ini manusia mengaku-aku di dalam dirinya, di dalam hatinya, aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Sang Kholik. Mengaku bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk. Akan tetapi pengakuan-pengakuan di dalam hati manusianya yang selama ini mengaku bahwa diri manusianya hanya makhluk, tapi realita, praktek aplikasi di dalam hati manusia bukan makhluk. Tapi manusia sudah jadi kholik. Manusia sudah jadi sang pencipta. Manusia sudah menjadi esa di dalam hatinya. Manusia sudah ditauhidkan hawa nafsunya di dalam hatinya. Dan manusianya sudah menunggalkan dirinya sendiri di dalam hatinya daripada tunggalnya Allah itu sendiri. Inilah tanda bukti bahwa manusia malpraktek, salah praktek di dalam antara makhluk dan kholik. Selama ini manusia ngaku-ngaku sebagai makhluk, tapi realita praktek di dalam hatinya bukan makhluk tapi kholik. Apa buktinya? Manusia bisa menciptakan apa-apa yang dijalaninya selama ini. Sejak bangun tidur, pergerakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi seolah-olah itu sebagai ciptaan manusianya, sebagai kekuasaan manusianya. Inilah manusia-manusia yang sudah duduk menjadi sang pencipta daripada yang dicipta. Manusia sudah menduduki sang kholik di dalam dadanya daripada sang makhluk. Inilah realita di dalam kehidupan kita. Lalu bila kita yang masih duduk di dalam kholik, di dalam kekuasaan, maka selamanya Allahnya gaib. Allahnya tidak ada, yang ada hanya diri kita di hati kita. Karena kita selama ini hanya mendunungke, menungsani daripada mendunungke Gusti ini. Kita hanya selama ini hanya mentajalikan adanya diri manusianya di dalam hatinya daripada Tuhannya di dalam hatinya yang ada. Maka dari itu, ya untuk mengepos ke rasa atau ndunung ke rasa ya harus tahu dulu dunung, wusul, mijil, tajali, mi'rad itu apa yang dimaksud. Jadi mijil, wusul, mi'rad, tajali itu sebenarnya ketika diri manusianya kembali ke alam kefanahannya, kembali ke alam kerusakannya, kembali ke alam hakikat diri sejati manusianya yang gaib. Allahnya wujud. Bila manusianya gaib, Allahnya yang wujud. Jadi tajalli
mijil, wusul, mi'raj itu maknanya bukan pertemuan antara hamba dan Tuhannya, akan tetapi di situ pertemuan hakikat diri sejati manusianya dan pertemuan hakikat sejati diri Tuhannya. Ketika manusianya sudah ketemu dengan kesejatian diri manusianya, sudah ngeposke kemakhlukannya menjadi makhluk yang bukan pencipta, maka nyatalah tajalinya Allah, maka nyatalah keahadan Allah, maka nyatalah keesaan Allah, maka nyatalah kewujudan kehidupan kekuasaan Allah yang selama ini gaib, maka saat ini juga nyata adanya. Ketika manusianya sudah ketemu dengan hakikat diri sejati manusianya lah yang gaib, maka nyatalah Allah. Nah, inilah yang dimaksud pertemuan itu. Maknanya pertemuan araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, aku mengenal hidupku dengan hidupku, aku mengenal jasadku dengan jasadku. Maknanya bila kita hanya mengenal hawa nafsu, selamanya kita tak akan pernah bisa dunung, wusul, tajalli, mi'raj kepada Allah. Bila yang duduk menjadi Tuhan masih manusianya. Bila yang merasa mempunyai ilmu ma'rifat masih manusianya. Bila yang merasa memahami hakikat ilmu ma'rifat masih manusianya. Maka apapun semua yang terjadi ya masih rasa-rasa manusianya. Karena manusianya yang masih ada di dalam dadanya, Allahnya masih gaib. Maka masih terhalusinasi manusianya dengan kepahaman-kepahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih caranya agar benar-benar bertajalli, agar benar-benar wusul, agar benar-benar mijil, agar benar-benar sampai kepada hakikat diri sejati manusianya yang gaib? Ya caranya menengok wae. Jadilah makhluk yang hanya diam, biar Allah yang bertajalli sendiri, biar Allah yang wusul sendiri, biar Allah yang mijil sendiri, biar Allah yang menunggalkan di dalam dada kita. Jadi memang manusia takkan pernah bisa melakukan itu semua. Manusianya tak akan pernah bisa manunggal. Manusianya tak akan pernah bisa wusul, bisa mijil. Manusia tak akan pernah bisa apa-apa kecuali hanya Allah yang memijilkan, mentajalikan, mewusulkan, memi'rajkan dirinya sendiri kepada hamba-hamba yang dicintainya, kepada makhluk yang diciptakannya. Jadi hanya Allah yang mampu semua itu. Ketika manusianya sudah gaib, Allahnya yang wujud, tentunya rasa-rasa manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada rasanya Allah sendiri. Jadi manusia tidak dipersibukkan lagi membaca rasa-rasa itu. Kenapa? Karena itu semua bukan rasa manusianya. Bila masih manusia merasa bisa membaca rasa-rasa itu, ya berarti masih manusianya yang merasakan. Takkan pernah bisa ketemu dengan ke-enjoy-enjoyan. Masih bingung manusianya mengeposkan rasanya. Dan masih bingung manusianya menilai ini rasaku atau rasa Allah. Masih bingung bila belum berbaiat.
bila belum mati, tidak akan pernah tahu manusianya membedakan ini aku atau Allah ya. Tidak akan pernah bisa bila manusianya masih yang merasa menilai-nilai itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud ngepos ke rasa, dunung ke rasa, mentajalikan rasa agar semua menjadi rasanya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud hari pertanggungjawaban, hari hisab. Ketika kita bisa menghisab diri kita sendiri, maka suci bersihlah ketika kita pasrahkan semuanya, segenap hidup dan badan kepada yang punya, yakni ketika manusianya sudah rela ridho memasrahkan semuanya kepada Tuhannya, maka itulah yang dimaksud dunung ke rasa atau mentajalikan rasa di dalam kehidupan ini. Imbasnya di dalam hati enjoy saja, tidak perlu membaca-baca atau tidak perlu mengkoreksi rasa-rasa yang ada di dalam hatinya. Ikuti saja, los saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengucapkan salam di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, nanti saya adakan tanya jawab sebentar saja sekilas tentang dunungake rasa atau sekilas tentang mentajalikan rasa ini, agar benar-benar connect hati kita, agar hanya tidak sekedar paham saja tapi bisa diaplikasikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.